Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Di awal pertemuan minggu pertama di PJJ, pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PAI, untuk kelas 7D, 7E dan 7F. Insya Allah kita nanti akan bersama-sama belajar di Mapel PAI. Di Mapel PAI ini semester 1 ada 6 bab. Yang pertama, bab 1, menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 beserta dengan hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Selanjutnya bab 2 berkaitan dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya, tentang Asmaul Husna. Bab 3, hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Selanjutnya bab 4 berkaitan materi semua bersih hidup menjadi nyaman. Dengan bersih hidup menjadi nyaman. Bab 5, indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Dan bab yang ke-6 berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk materi bab 1 sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan di awal materi PAI ini, kalian sudah mendapatkan buku panduan belajar yang sudah kalian ambil di sekolah, kemudian kalian bisa pelajari, dibaca di rumah. Untuk materi ini kita mempunyai peta konsep tentang materi menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, membaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Jadi kalian dalam KD ini, kompetensi dasar, kalian anak-anak semua bisa dapat membaca Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, memahami kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 berkaitan dan hadis yang berkaitan tentang ilmu, menuntut ilmu. Dalam bab 1 ini kita juga akan mempelajari dengan berkaitan dengan hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat kita juga mempelajari, dan harapannya dari pembelajaran bab 1 ini kalian dapat menerapkan perilaku cinta kepada ilmu pengetahuan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan.
Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita akan merenungkan apa yang hal-hal dalam kehidupan sehari kita yang menganjurkan agar kita sebagai umat Islam wajib atau ada anjuran, ya, kewajiban kita menuntut ilmu. Nah, tahukah dahulu kalau mau menyampaikan kabar kepada kawan dan saudara di tempat yang jauh butuh waktu yang sangat lama. Contohnya berkirim surat, mau berkirim surat ke tempat satu mengabarkan kejadian ke tempat yang lain, ini lama, harus berkirim surat, kemudian kirim melalui jasa kantor pos atau yang lain, ini lama. Tapi sekarang dengan alat komunikasi yang canggih, komunikasi semakin cepat dan murah. Nah, jarak yang jauh sudah bukan menjadi kendala lagi, sudah bukan menjadi kendala. Ya, tentunya kita akan mengabari saudara kita yang ada di luar Jawa, nah, atau bahkan di luar negeri, kita bisa berhubungan langsung melalui telekom, ya, melalui telekomunikasi via telepon, WA dan lain-lain. Nah, sekarang dengan jejaring sosial kita dengan mudah menemukan mereka. Kalau ingin bertemu sahabat yang jauh, ya, sekarang kita banyak pilihan transportasi. Ya, kalau dulu hanya menggunakan transportasi tradisional, ya, bahkan ada yang menggunakan hewan, misalkan kuda, unta, ya. Tapi kita hari ini dengan kemajuan teknologi transportasi, adanya sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, jarak yang jauh dapat ditempuh dengan cepat. Semua itu diawali dengan akal. Nah, ilmu pengetahuan dan wawasan akhirnya menjadi karya yang indah. Awalnya berasal dari sesuatu yang sederhana, kemudian berangsur-angsur menjadi karya yang sangat canggih. Hal itu diawali dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan semangat belajar yang kuat, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadi orang yang mau belajar. Allah memberikan karunia akal kepada kita. Dengan akal itu pula, ya, kita bisa membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Misalnya hewan. Nah, bedanya manusia dengan hewan. Karena manusia mempunyai akal. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Demikian juga disampaikan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Mempunyai arti wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pahami kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Apa yang diangkat nih? Yang diangkat darajatnya, derajatnya. Derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kepatuhan kepadanya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain karena kemampuannya melakukan atau mengelola sesuatu apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu tinggi dibanding orang yang tidak akan dibanding orang yang tidak berilmu ini ya, atau tetap tapi tidak berilmu. Orang yang beriman tapi tidak berilmu ya, dia juga akan lemah. Hal ini dikarenakan apa? Salah satu wujud atau bukti seseorang yang beriman apabila ia dapat melakukan amal soleh ya, amal soleh
atau amal yang bermanfaat bagi sesama. Untuk dapat melakukan hal itu ya diperlukan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya saja sholat ini ada ilmunya, ya, ada syarat rukunnya, ada syarat yang bisa yang sebelum dilakukan sholat ini ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Dalam rukunnya juga rukun-rukun sholat ini juga ada hal-hal yang harus dikerjakan. Nah, ini ada ilmunya. Orang yang sholat dengan ilmu dan orang yang sholat tanpa ilmu akan berbeda. Banyak juga hal yang lain. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, melakukan sesuatu dengan ilmu dan melakukan sesuatu tanpa ilmu tentunya akan berbeda. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia juga akan tersesat ya, karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Sebab ilmu tanpa didasari iman dapat mengantarkan manusia ke arah kebatilan atau kesesatan, dikarenakan tidak adanya pedoman arah yang benar. Bukankah pedoman hidup manusia ini adalah kitab suci, yakni Al-Quran, yang hanya dapat kita pelajari serta amalkan melalui keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas ini akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengelola atau mengendalikan apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman ya, tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman akan tersesat. Kandungan yang lain dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, bahwa ketika dalam satu majelis ilmu maka apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh guru sebagai murid itu kita diwajibkan untuk mematuhinya ya, dan menghormati guru ya. Dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka dilapangkanlah. Saya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nah, di sini keutamaan barokah satu majelis ilmu. Mana saja kita bisa menuntut ilmu ya, baik di sekolahan dengan tatap muka, kita disitulah ya, pertemuan antara guru dan murid ya. Ketika di kelas apa yang disampaikan guru diperhatikan, perintah guru ya, dihormati. Dalam hal ini saat ini kita pembelajaran jarak jauh juga demikian, karena hal tertentu sehingga kita
kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi dengan teknologi yang ada kita bisa bertemu secara virtual. Ini tidak mengurangi makna daripada proses belajar yang sedang kita laksanakan. Selanjutnya, kandungan surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33 ini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Allah berfirman demikian. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, isi kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Nah, manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Ya, dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan. Dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak datang dengan sendirinya, kita diwajibkan untuk mencari dan menuntutnya. Nah, di bab selanjutnya bahwa nanti akan dijelaskan bahwa kandungan dalam Al-Quran itu salah satu kandungan dalam Al-Quran yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Selain di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang hukum syariat, muamalah, kemudian sejarah-sejarah manusia, tentang tauhid. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, contoh satu fakta yang ini. Sebelum manusia itu tahu tentang luar angkasa, ya, sebelum manusia ini tahu tentang bagaimana posisi bulan, matahari dan seterusnya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa dalam Quran surat Yasin, bumi, matahari dan bulan ini berputar pada porosnya, dan angkasa raya, bahwa bumi ini bagian dari angkasa raya. Dulu ketika manusia ini belum menemukan tentang teknologi yang saat ini, tentang teknologi telekomunikasi satelit, masih bertanya-tanya apakah ada di luar bumi ini ada kehidupan, atau apakah manusia ini bisa sampai ke bulan. Nah, ternyata
orang yang pertama kali naik ke bumi siapa? Neil Armstrong itu, ya, temukan dengan menggunakan teknologi pesawat ulang-alik sampai ke bulan, ya. Dan difoto ternyata bumi ini kecil. Wah, ternyata terkuak apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu benar, ya, bahwa bumi matahari bulan ini, ya, merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu pengetahuan. Mencengangkan bagi manusia yang tidak mengimani. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, bahwa semua yang ilmu pengetahuan yang ada di bumi, yang di dunia ini semua bersumber dari Al-Quran. Bahkan di Quran surat Ar-Rahman ini ada penekanan, ya, ada penekanan di sini bagaimana, ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum antangfuru, ya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi. Nah, ini ada penekanan min aqtaris samawati wal ard, ya, fangfudu, maka tembuslah, maka tembuslah. Tapi yang demikian ini harus kita imani. La tanfuduna illa bisultan, dan semua yang kamu usahakan itu tidak akan mampu menembus kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran ini turun beribu-ribu tahun, sebelum ditemukan teknologi saat ini, ya. Sekitar ketika masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 sekian, 1400 sekian, Al-Quran ini sudah ada, ayat ini sudah ada, dan sekarang kita melihat banyak alat transportasi yang mampu menembus langit, bahkan transportasi darat, laut, ya, yang sangat canggih itu salah satu kemampuan dari manusia atas, ya, kekuatan atau atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pesan yang bisa kita ambil dari firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Satu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mampu berkarya dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki. Mereka bahkan dibebaskan untuk mengarungi langit dan bumi asalkan mereka mampu. Selanjutnya, ilmu pengetahuan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menciptakan kemudahan dalam kehidupan manusia. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin mudah dalam menjalani kehidupannya. Dan yang ketiga, Allah memberikan akal kepada manusia agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan hidupnya. Akal ini yang membedakan antara manusia dan hewan. Demikian tadi ulasan singkat tentang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, selanjutnya tentang hadis Rasulullah, pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, dalam sebuah hadis diriwayatkan
oleh sahabat Anas. Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhum biha yatlub. Rawahu Ibnu Abdul Bari. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sebab menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Dalam riwayat hadis lain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya masuk dalam surga. Demikian ulasan singkat berkaitan dengan kewajiban, ya, kewajiban menuntut ilmu. Ya. Selanjutnya sebagai tugas kalian baca materi bab 1, selanjutnya kalian rangkum, kalian tulis